nama saya Muhammad Raka Auliamanda dengan 212406061. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran praktikum Artificial Intelligence. Langsung saja kita mulai. Adapun topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama AI Landscape, yang kedua Machine Learning versus Traditional Approach, yang ketiga tentang AI Project Lifecycle. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama yaitu AI Landscape. Form, alat, dan layanan yang tersedia saat ini. Ini mencakup beberapa aplikasi AI seperti machine learning, computer vision, natural language processing, dan robotik, serta berbagai industri dan sektor yang menerapkan teknologi AI, termasuk kesehatan, otomotif, keuangan, manufaktur, dan lain-lain. Apa aja sih cakupan dalam AI Landscape? Cakupan dalam AI Landscape adalah perusahaan dan startup AI. Terdapat berbagai perusahaan dan startup yang mengembangkan solusi AI dan menerapkan teknologi AI dalam berbagai industri dan sektor, termasuk perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Microsoft, serta perusahaan AI khusus seperti OpenAI, DeepMind, UiPath. Yang kedua, produk dan layanan AI mencakup berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dan startup, seperti chatbot, asisten virtual, deteksi fraud, diagnosis medis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu industri dan sektor AI. Mencakup berbagai industri dan sektor yang menerapkan teknologi AI dalam bisnis mereka, termasuk kesehatan, keuangan, otomotif, manufaktur, pertanian, dan lain-lain. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu machine learning versus traditional approach. Traditional approach sendiri adalah metodologi pendekatan klasik yang mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle atau proses evolusi yang diikuti oleh pelaksanaan sistem, informasi, dasar-dasar atau subsistem. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Machine learning sendiri adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa harus memprogram secara eksplisit aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti. Dalam machine learning, algoritma yang digunakan adalah program untuk mempelajari pola dari data pelatihan atau training data, dan kemudian dapat melakukan prediksi atau klasifikasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan perbedaan antara machine learning dengan pendekatan tradisional, terletak pada cara pendekatan dan hasil yang dihasilkan. Pendekatan tradisional biasanya melibatkan pemrograman yang langsung atau hard-coded programming, di mana aturan dan logika didefinisikan secara eksplisit oleh pengembang untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Pendekatan ini lebih cocok untuk masalah atau tugas yang relatif sederhana dan memiliki aturan yang jelas. Sementara itu, machine learning melibatkan penggunaan algoritma dan model untuk mempelajari pola dan hubungan dalam data input dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat prediksi atau mengambil tindakan yang tepat. Dalam machine learning, algoritma dan model diberi data yang cukup untuk belajar, dan kemudian algoritma tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi yang akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, perbedaan utama antara kedua pendekatan ini adalah bahwa pendekatan tradisional membutuhkan pengetahuan dan keterampilan pengetahuan yang eksplisit, sedangkan machine learning mengandalkan kemampuan mesin untuk mempelajari data. Hal ini membuat machine learning lebih cocok untuk masalah yang kompleks dan tidak memiliki aturan yang jelas atau rumit untuk diatur secara eksplisit. Hasil yang dihasilkan oleh machine learning juga cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan data yang tidak terduga, sedangkan pendekatan tradisional lebih statis dan sulit untuk diubah
atau ditingkatkan. Jadi itulah perbedaan antara machine learning dengan pendekatan tradisional. Selanjutnya, keuntungan dari machine learning adalah kemampuannya untuk menangani data yang kompleks dan tidak terstruktur dengan lebih efektif. Pola dan tren yang mungkin tidak dapat dikenali oleh manusia dengan cara yang tradisional. Dalam beberapa kasus, pendekatan machine learning dapat menghasilkan solusi yang lebih akurat dan efisien daripada pendekatan tradisional atau traditional approach. Namun, pendekatan tradisional masih diperlukan dalam beberapa kasus, seperti ketika masalahnya sudah dikenal dengan orang baik dan aturan yang jelas sudah ada. Pendekatan tradisional atau traditional approach juga bisa lebih mudah untuk diimplementasikan dan dipahami oleh pengembang yang tidak terbiasa dengan machine learning. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu AI Project Life Cycle. Apa itu AI Project Life Cycle? Siklus hidup project AI atau AI Project Life Cycle adalah rangkaian langkah yang dilakukan dalam pengembangan sistem atau aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Dari konseptualisasi hingga pengujian dan implementasi. AI Project Life Cycle dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan lingkungan bisnis atau organisasi yang berbeda. Namun, hidup ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam pengembangan sistem atau aplikasi kecerdasan buatan. Nah, ini adalah beberapa tahapan penting pada AI Project Life Cycle. Yang pertama itu tahapan persiapan. Tahap ini mencakup definisi masalah, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, serta pemilihan metode dan algoritma yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, tahap pengumpulan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melatih model AI. Data tersebut harus lengkap, relevan, dan terstruktur agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran mesin atau machine learning. Yang ketiga yaitu tahap pembersihan. Data yang telah dikumpulkan dan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data tersebut bersih dan siap digunakan. Pada tahap ini juga dilakukan persiapan data untuk dilatih menggunakan algoritma machine learning yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu tahap latihan model. Tahap ini merupakan tahap utama dalam siklus hidup proyek AI, di mana model AI dilatih menggunakan data pelatihan yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Selama proses pelatihan, algoritma machine learning akan mencoba mempelajari pola dan dalam data dan meningkatkan kinerja model. Selanjutnya adalah tahap evaluasi model. Selanjutnya adalah tahap evaluasi model. Model yang telah dilatih dievaluasi untuk memastikan kinerjanya optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika diperlukan, model dapat dikembangkan lebih lanjut untuk disempurnakan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya tahap implementasi. Model AI yang telah diuji dan dievaluasi diimplementasikan dalam lingkungan produksi. Tahap ini melibatkan integrasi model dengan sistem atau aplikasi yang sudah ada dan pengujian model dalam lingkungan produksi. Dan terakhir, tahap pemeliharaan. Tahap ini melibatkan pemeliharaan model AI setelah diimplementasikan dalam lingkungan produksi. Pada tahap ini juga, model evaluasi pada tahap ini juga, model dievaluasi secara berkala dan diperbarui jika diperlukan untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih.